Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. PLC, pahlawan tanpa tanda jasa di balik industri modern. Selamat datang di video kami tentang PLC atau Programmable Logic Controller. Kalian mungkin nggak familiar sama nama PLC, tapi percayalah, mereka ada di mana-mana di dunia industri. Bayangin, dari pabrik-pabrik canggih yang bikin smartphone sampai sistem otomasi gedung yang kompleks, semuanya nggak lepas dari peran PLC. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang PLC, mulai dari fungsinya, komponen-komponennya, sampai keunggulan dan aplikasinya di berbagai sektor industri. Jadi siap-siap buat menyelami dunia PLC yang super keren dan pastinya bermanfaat banget buat kalian, terutama yang tertarik sama dunia teknologi dan industri. Oh iya, jangan lupa siapin kopi dan cemilan favorit kalian, karena video ini bakal padat informasi dan pastinya seru. So tanpa basa-basi lagi, let's get started. Oke, pertama-tama kita bahas dulu fungsi utama dari PLC. Jadi intinya, PLC itu kayak otak yang ngontrol berbagai proses di industri. Mulai dari jalur perakitan produk, mesin produksi, sistem konveyor, sampai sistem pemompaan. PLC ini bekerja berdasarkan program yang udah ditanam di dalamnya. Jadi dia bisa ngasih instruksi ke berbagai perangkat lain sesuai program tersebut. Nah, nggak cuma ngasih perintah, PLC juga bisa ngumpulin data dari berbagai sensor, kayak sensor suhu, tekanan, atau level. Data-data ini kemudian diolah sama PLC buat ngambil keputusan dan ngasih respon yang tepat. Dengan kata lain, PLC itu bikin proses industri jadi serba otomatis, efisien, dan yang pasti minimalisir kesalahan yang disebabkan sama faktor human error. Keren banget kan? Sekarang kita coba beda isi perut PLC. Komponen utama PLC itu ada CPU, Input-Output Modules, Memory, Power Supply, dan Communication Ports. CPU itu kayak otaknya PLC yang ngolah data dan ngejalanin program. Terus ada Input-Output Modules yang jadi tangan PLC buat nerima sinyal dari sensor input dan ngirim perintah ke aktuator output. Nah, Memory ini fungsinya buat nyimpen program dan data operasi PLC. Power Supply sesuai namanya nyuplai daya ke seluruh komponen PLC. Ada Communication Ports yang jadi mulut PLC berkomunikasi sama perangkat lain kayak HMI atau sistem SCADA. Dibanding sistem kontrol yang jadul pakai relay, PLC itu jauh lebih fleksibel. Kenapa? Karena program di PLC bisa diubah-ubah dengan mudah kalau ada perubahan di sistem. Bayangin kalau pakai relay, ribet banget kan harus bongkar pasang kabel. Selain itu, PLC juga tahan banting loh. Dia bisa diajak kerja di lingkungan industri yang keras, kayak tempat berdebu, panas, atau banyak getaran. Nggak cuma itu, PLC juga membuka peluang buat otomatisasi yang lebih kompleks dengan kontrol yang presisi. Jadi, proses produksi bisa lebih waktu dan manufakturasi produk. Nah, sekarang kita bahas aplikasi PLC di berbagai industri. Di sektor manufaktur, PLC ini udah kayak primadona. Dia dipakai buat ngontrol robot, konveyor, mesin CNC, dan masih banyak lagi. Di dunia konstruksi, PLC juga punya peran penting buat otomatisasi gedung, kayak sistem HVAC, pencahayaan, dan keamanan. Nggak cuma itu, industri energi juga ngandelin PLC buat ngontrol pembangkit listrik, sistem distribusi energi, sampai ke pengolahan air. Bahkan sistem transportasi modern, kayak lampu lalu lintas dan sistem kereta api, juga pakai PLC buat kontrol yang lebih canggih dan aman. Nah, itu tadi sekilas tentang PLC, otak cerdas di balik industri modern. Semoga video ini ngasih gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya peran PLC di berbagai sektor, dan pastinya nambah wawasan kalian tentang teknologi yang lagi berkembang pesat ini. Buat kalian yang punya pertanyaan, saran, atau request video selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya, dan aktifin tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih tonton, sampai jumpa di video berikutnya.